biar tidak dundung-dundung di dalam gitu ya. Nanti dioleh-olehi Yeti teman-teman. Ke puncak atau sunrise itu bukan tujuan utama. Cuma bonus tujuan utama balik lagi ke rumah itu. Kalau ada yang setterin padahal nggak ada orang, itu ada cahaya setter gitu. Itu kalau untuk apa namanya naik gunung. Nah itu tadi kan apa namanya peralatan itu mungkin sudah cukup lengkap ya. Nah ini saya tanya mungkin ada hal yang perlu diperhatikan lagi mungkin seperti air itu. Karena kalau saya sendiri naik gunung itu kan saya keringetnya banyak teman-teman. Jadi sering keringetan otomatis cepat haus juga. Pabrik minyak ya coy. Nah, itu gimana kalau air bawanya gimana itu? Air kemarin ya pengalaman saya minimal 5 liter itu udah. 5 Yang gunung nggak ada sumber air atau nggak ada warung, kan ada beberapa gunung ada warung kayak Lawu Gunung lah. Lawu, Ya, Boyem. itu. Boyem itu ya kalau di Lawu silakan nggak bawa air nggak apa-apa karena Ya tetap bawa air lah. bawa air ya minimal. Tapi kalau nggak ada airnya, gunung nggak ada warungnya sama sekali, mata air sama sekali ya minimal satu orang itu bawa 5 liter ya itu emang yang bikin Itu berat di minimal. tas. Sama tenda, Satu tadi orang lupa 5 tenda. liter? Iya. Satu orang 5 liter. 5 liter itu boleh dikata itu mungkin sekitar 5 kilo lah. 5 liter 5 kilo lebih. 1 galon itu berapa liter tuh itu? 1,5, 1 galon. Galon besar tuh 1 galon itu 5 liter enggak, lebih? itu lebih. 20 Oh. literan. Itu 20 liter. Oke. Tapi kalau hitungan galon Amerika itu memang 4,5 liter. Tapi galon Kecil-kecil itu ya. Kalau galon kita ngomong ukuran loh, bukan galon aqua loh ya. Ngatu lagi masuk coy. Terus tenda tadi yang harus muat berapa orang atau cukup sleeping bag aja gitu di luar gitu enggak masalah. Iya. Jadi ya tenda penting nggak? Iku betul loh. Tapi iku betul. Karena tenda juga melindungi kita dari yang pertama suhu di Ya. gunung itu dingin. Yang kedua emang bisa melindungi kita dari hujan juga, air hujan, angin juga udah melindungi. Itu sleeping bag. Itu tenda. Oh, tenda. Tenda oke. untuk kapasitas berapa orang? Ya kalau naiknya 2 orang ya tenda kapasitas 2 orang. Sekarang kan banyak yang tenda untuk single juga ada banyak itu Ya. yang Tapi ini karena Tapi very happy enggak itu? Hmm? Single tapi very happy enggak itu? Nah, single wah happy banget itu. Happy banget ya. ini karena pandemi ini tolong dicatat juga. Biasakan kalau 2 orang yang naik tendanya yang kapasitas 4. Jadi Ya. nggak terlalu Oh ya, jaga ini ya. terlalu sempit lah. Social distancing tetap Iya. harus ini. Biar bisa gelundung-gelundung di dalam gitu ya. Itu. Terus apalagi kalau selain itu untuk tali gitu penting juga. Sebenarnya ya penting tapi ya nggak bawa juga nggak apa-apa. Kalau Untuk jaga-jaga aja ya. Untuk gunung-gunung di Indonesia yang Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah lah khususnya tali nggak terlalu sih. Insya Allah udah ada jalurnya, udah Loh, dibuatin sama. sekarang gini loh. Hmm. Kok Mas Tio ini kok selalu membahas gunung di Jawa Tengah. Lah ini sebenarnya gunung di Indonesia yang pernah didaki mana aja? Gunung Kemungkus. Yang Jawa Tengah, Jawa Tengah alhamdulillah udah semua kayak Gunung Lawu. Gunung Lawu udah sering lah ya karena deket dari rumah sini. Gunung Lawu, Merapi, Merbabu, paling tertinggi di Jawa Tengah Gunung Slamet udah, Sindoro Sumbing yang di Wonosobo udah, terus Gunung Prau yang sebelahnya Sindoro Sumbing itu Gunung Prau yang buat wisata itu juga udah. Terus Jawa Timur baru sedikit, mending Semeru belum ada waktu ke sana. Tapi pengen. Pengen ya baru Beneran nabung ini. Bolo itu ya yang bikin. Kita nabung dulu ke sana. Kalau Jawa Timur paling Arjuna Welirang itu 2 gunung yang naik Arjuna dulu, terus turun dikit terus ke Welirang pernah. Terus Jawa Barat Ciremai sudah. Insya Allah terus Jawa Barat Ciremai baru kemarin ya, Iya, terakhir ya. alhamdulillah kemarin baru Ciremai. Nah itu Mumpung- Saya doakan Mas Tio ini nanti bisa Seven Summit. Amin. Jadi Nah. 7 puncak 7 puncak. tertinggi di Indonesia Ya. dan nanti
7 puncak tertinggi di luar negeri. Amin. Nah, sampai Itu. Himalaya. Iya. Nanti dioleh-olehi Yeti teman-teman. Titik go mulai. Iya. Nah itu yang paling pengalaman yang paling susah ditaklukkan. Nah itu gunung mana itu? Kan udah banyak tadi beberapa. Iya. Nah, menurut Iya, yang medan iya. paling berat lah. Terutama dari fisik ya. Kalau Hmm, kita ngomong Fisik, ya. ke apa ya namanya? Penaklukan. Bukan menaklukkan. Oh. Orang itu nggak bisa menaklukkan gunung, Nggak bisa. teman-teman. Kita cuma manusia biasa. Kita Ah. harus apa namanya? Cuma mengagumi keindahannya. Nah, itu tantangan terbesar yang di gunung apa itu? Untuk fisiknya. Untuk fisik yang pasti selamat itu mungkin yang karena tertinggi Jawa Tengah atau itu memang Selamat. Dan juga selamat. Dan medannya memang berat. Memangnya berat dan, itu. dan juga mistis teman-teman. Iya, selamat. Nah itu Oke, ada. ya, sebelum ke mistis yang pasti teman-teman naik gunung itu ke puncak atau sunrise itu bukan tujuan utama, itu cuma bonus. Tujuan utama balik lagi ke rumah itu pasti. Oh, iya. Itu utamanya. Betul. Karena puncak itu nggak kemana-mana teman-teman. Besok nabung lagi ke puncak lagi. Bisa Kalau emang diulangi gagal lagi. hari itu, tolong jangan dipaksakan karena kemarin di Lawu turut berduka cita. Kemarin di Lawu beberapa minggu yang lalu kan ada yang meninggal, ya mungkin itu takutnya karena dipaksakan. Dipaksa. Karena teman-teman merasa Fisiknya teman-teman kuat. karena Karena masih paksaan muda. teman-teman teman yang Tolong. lain. Kalau sebisa mungkin kalau fisik itu jangan dipaksa karena Iya. di gunung itu tidak bisa ditaklukkan teman-teman. Iya. Fisik manusia itu terbatas. Nah, kalau seandainya ada hal kayak gitu, Mas Tio, kadang kan kita di rombongan ini, Iya. ada mungkin sekitar 8 orang atau Iya. 10 orang. Ternyata salah satu sakit, lah itu yang harus dilakukan gimana? Ya udah, kita bawa turun. Dibawa turun, kita ditinggal sendiri, atau suruh turun sendiri, supaya Bali wae ngono kan? Atau gimana? Karena Ya, yang lain kan juga, wah aku pengen muncak ya. yang pasti ada yang berkorban lah untuk menggendong ke bawah. Kalau yo namanya kelompok orangnya pikirannya beda-beda. Yang satu pengen tetap ayo jalan lanjut, yang satu ya udah paling ya tetap harus berkorban untuk turun semua atau sebagian ayo atau diobatin di situ dulu. Kalau bisa diobatin di situ syukur, kalau enggak ya Ya nggak usah takutnya, dilanjutkan ya. udah nggak usah dilanjutkan Ya. atau emang harus turun. Yang Jangan penting takutnya. intinya jangan dipaksakan. Sama ini ya kehati-hatian ya. Itu kan kadang wah selfie karena tergiur dengan pemandangan yang Iya. bagus, selfie tidak hati-hati ya bisa jatuh, itu bahaya juga itu ya. Dan gini tadi kan nyinggung Gunung Slamet. Nah, ini ada nggak apa pengalaman yang mistis gitu? Nah, goib lah. Mistis. Jeng jeng. Dan ini Kalau- malam Selasa Kliwon coy. Kalau saya mungkin yang mistis bener-bener mistis yang nyata itu alhamdulillah belum, tapi mungkin kerasa dikit kayak di Lawu kemarin saya Dari- solo hiking kemarin di Lawu itu ya ya ada satu dua mungkin kerasa aja loh, kok ada yang disenterin padahal nggak ada orang, situ ada cahaya senter gitu. Ya mungkin menurut saya malah saya ditolong, berarti jalurnya lewat situ gitu loh, karena saya mau ke Tergantung ini ya, pikirannya positif aja ya. dari pos 5 ke Boyem itu saya kemarin mengakui saya juga memaksakan diri. Udah kayaknya udah mungkin maghrib ya, sekitar setengah 6 jam 6 itu udah mau suruh saatnya itu sebenarnya. maghrib. Ada orang ya udah nyinggung saya, Mas bawa sini dulu aja di pos 5 sini ngopi-ngopi Mas, Boyem masih lumayan loh Mas. Nah itu malah saya waktu itu solo hiking sendiri, saya memaksakan sesuai target saya. Maksudnya target saya emang Boyem sebelum gelap, tapi saya itu setengah 6 jam 6 itu sebenarnya udah gelap toh. Tapi saya paksakan ke Boyem, padahal Nah, itu- jalurnya rumah agak lumayan lah, 15 menit itu agak di situ mungkin agak saya malah paksaan di tengah, saya mau balik ke pos 5 saya waduh udah nanggung ya itu. Di situ saya malah ini lewat mana, center belum tak buka. Lah itu malah saya ada cahaya center di sana. Sadar, berarti ada orang di sana. Ya syukur, Mas saya emang jalurnya bener lewat situ. Dan gitu. Saya lihat kok nggak ada orang. Saya takut loh ini. Akhirnya saya terpaksa harus buka center kepala itu. Ya udah. Akhirnya bismillah saya lanjut sampai Boyem, akhirnya alhamdulillah sampai Boyem. Ya, itu bisa saja loh, itu yang negur itu. pertama itu Iya.
bukan orang. Iya bisa jadi. Ya, nah itu kan sudah ditegur, Ya, Mas. sebenarnya, Ini sudah saatnya maghrib, Mas. Saya Nah, sendiri, itu ya kadang kesalahan saya memaksakan diri itu mungkin ya harusnya emang saya diboyem dulu mungkin sampai ada orang barengan ngembok. Saya Pos 5. harusnya saya ke pos 5 dulu mungkin ada barengan ngeboyem. Nah, itu saya memaksakan diri sampai boyem gitu. Ya, itu kan biasa mana ada cerita-cerita yang lebih lebih menakutkan itu ya. Ya. Iya. Itu kan kadang Ya, tapi apa gini teman-teman, balik lagi ke tadi kan yang Mas Tio bilang, kalau untuk hal mistis itu sebenarnya kan persiapan kita yang satu tadi fisik, yang kedua itu mental, dan yang ketiga itu peralatan. Kalau teman-teman di situ itu sudah lengkap, insya Allah. Dan teman-teman satu niatnya ke situ adalah untuk mengagumi keindahan ciptaan Allah. Ya, bukan macam-macam ya, maksudnya untuk ambil barang apa atau petik bunga apa itu insya Allah nggak diganggu lah seperti itu. Dan intinya tadi yang terutama masalah mental ya, mental tadi kan juga pengaruh karena kan itu kondisi capek teman-teman. Ya kalau capek itu kadang juga halusi sapi ya. Kita kurang minum, nah itu juga halusinasi juga. Halusi bisa. bubur lah. Halusi bubur itu. Apalagi jangan sampai tadi hipotermia tadi. Iya. Kalau hipotermia itu sudah lumayan parah kalau orang naik gunung teman-teman. Jadi badan itu seharusnya dingin, udara dingin, tapi yang dirasakan badan itu malah panas. Nah itu udah akut kalau itu. Itu harusnya cepat-cepat segera dibawa ke Di bawah ya, Iya. bawah langsung ya. Nah, Langsung itu. diangkut itu. Makanya sampai ada yang korban sampai kok ditemukan telanjang Telanjang, udah. iya. Itu mungkin dari sisi Ilmiahnya kesehatannya, ya. ilmiahnya itu Medisnya. karena Medisnya. udah merasakan panas yang Oh, di luar dalam biasa dia karena- panas. Tahu karena di hipotermia. luar itu sebenarnya Dingin. kedinginan. Dingin, iya. Terlalu dingin akhirnya Terlalu di badan panas. Itu sering juga seperti itu. Nah itu halusinasi lah yang sering itu kadang seperti itu. Itu juga dilawan dengan tadi yang belum sempat disebutkan Mas Tio. Iya. Sebelum berangkat pastikan berdoa dulu sesuai Iya. Keyakinan masing-masing ya. Sama ya itulah, kalau saya cenderung nyaranin jangan ndaki malam lah, tapi ya kadang-kadang teman-teman yang deket-deket gunung itu kan malam aja ngejar sunrise gitu. Ya kalau untuk yang berpengalaman emang Nggak apa-apa. Kalau yang pemula kalau bisa jangan Siang berangkat aja. malam karena Ya. malam kan pohon itu kan cenderung Mengeluarkan menarik membutuhkan oksigen. Jadi kita malah istilahnya kayak rebutan oksigen gitu loh di gunung kalau malam sama pohon-pohon itu ya. Kalau bisa berangkat pagi aja fresh, ngecamp sebelum gelap udah itu. Kalau memang puncak dilanjutin besok, kalau memang enggak ya intinya puncak nggak kemana-mana teman-teman, udah nabung lagi besok lagi ke puncak nggak kemana-mana. Nah itu setelah naik gunung itu sebenarnya kepuasan apa sih kalau dilihat? Kadang kan orang kan wah mau foto kok sampai puncak gunung mau ngapain gitu. Sebenarnya kan gini teman-teman, yang gambarannya kalau di puncak itu ya di puncak di Lawu itu kan sebenarnya cuman dataran gitu. Iya. Itu apa yang dimaui di situ? Sebenarnya yang pertama ya kayak bukan kepuasan mengalahkan diri sendiri, enggak sih ya, sebenarnya kepuasan mengalahkan diri sendiri yang pasti itu nih saya, karena kadang-kadang ya wah capek, kadang-kadang ayolah kadang-kadang tapi dengan saya maksa diri sendiri dengan sesuai kondisi saat itu, wah ketoknya kuat nih aku, ya wis naik lagi. Yang pasti di puncak itu pemandangannya ya luar biasa, bikin kayak takjub lah istilahnya. Wah gitu, awan berada di bawah kita istilahnya gitu, awan di bawah kita, yo seneng lah istilahnya, kayak kita ngeliat pemandangan hijau aja lah itu kayak udah seneng, apalagi saya merasakan lihat uang ya hijau langsung matanya itu. Kepuasan batin teman-teman. Kepuasan batin itu seger lah ya. Itu kalau saya nyarinya itu sih, yang pertama olahraga, yang kedua view, yang ketiga mungkin cerita kadang-kadang ketemu temen lain itu ngobrol dari mana mas itu ya, kayak lah seperti saudara lah gitu, ngopi bareng gitu, minum belum mas, itu yang kadang-kadang bikin kangen persaudaraannya ya. Dari sisi persaudaraan. Padahal semua orang yang naik gunung pasti di tengah jalan itu pasti batin lah,
Itu asli batin itu ngomong dari sendiri. Ngapain saya naik Nggak gunung? penak bawa turun berat- ning omah ya. penak turun ning omah karo bojone karo anaknya gojek ngapain saya? Pasti gitu wes itu hoak terbesar orang pendaki gunung wes itu pasti yakin aku. Tapi wes sampai puncak turun lagi di rumah gini aduh pengen lagi ya. Kapan nih punya waktu punya Jadi uang adik ya? gitu. Adiktif ya. Ya itu nggak tahu beberapa sebagian banyak orang emang itu udah naik gunung susah tapi pengen lagi ya itu. Ya, itu Nggak memang tahu kenapa ya. kalau kepuasan batin memang susah dicari teman-teman di rumah Iya. walaupun apa ya namanya kepuasan batinnya beda lah. Iya. Kalau Ya seperti ini lagi hobi, hobi. Ada yang hobi sepedaan, ya mungkin dengan kepuasan batin hobi sepedaan sampai kau mau merasa senang gembira, ya itulah sebenarnya hampir sama lah. Semua hobi itu hampir sama. betul. Kayak gitu. Tapi Silakan lah. kalau Yang untuk naik hobi gunung, Hmm. ya naik gunung ini memang hobinya untuk mengagumi ciptaannya. Oke. Oke. Ada pesan-pesan terakhir untuk teman-teman di rumah, ini terutama yang baru mau belajar atau baru mau mendaki gunung. Ya. Itu tips-tipsnya apa aja itu? Untuk yang Tipsnya ya kalau bisa olahraga dulu lah sebelum naik gunung karena Fisik fisiknya ya, itu Di kegiatan fisik harus teman-teman. terlatih dulu ya. fisik, karena yo minimal jogging lah, minimal jogging 15 menit atau 20 menit lah tanpa henti. Nggak usah biasa aja jogging biasa atau itu. Lari-lari intinya kecil. lari-lari kecil lah itu seminggu 2 minggu sebelum naik Sebelum gunung naik, gitu ya. loh. Biar nggak kaget lah istilahnya untuk menjaga kebugaran ya itu. Yang kedua ya peralatan yang tadi harus dibawa tadi penting itu karena gunung itu ya seperti di alam lah. Kita naik motor aja pakai helm apalagi di gunung lah intinya gitu peralatan penting ya gitu. Ya itu Oh, aja helm sih. juga harus itu. Penting itu helm. Kalau di motor. Ya, ini sepertinya Masker juga. teman yang satu ini sudah agak ngantuk ya. Ini kita syutingnya jam 12 malam ini, coy. Jadi kita cukupkan sekian untuk apa namanya? Padahal saya pengennya podcast ini tuh di puncak Lawu, kok malah di sini teman-teman. Gak apa-apa lah, lain kali lah. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa subscribe channel Gila Hobi TV dan share sebanyak-banyaknya dan komen ya, coy. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.